Ono. Ngawur ae. Oh, hidup aja boleh menikah kok, apalagi sudah meninggal dunia dimakan langsung nggak apa-apa. Bahkan ada loh, istrinya belum dimakamkan langsung dinikahkan dengan adiknya. Itu juga ada. Itulah luar biasa. Jadi kenapa Islam kok sudah mengaji seperti itu? Karena seorang suami itu kan kadang-kadang nggak bisa apa-apa ya Bu ya. Kalau ditinggal seorang istri. Kecuali sehidup semati juga banyak gitu. Bertahan, mempertahankan dirinya itu tadi. Sampai Bu Ati. Ada lagi? Nggih. Tadinya menang ini terakhir itu ada kalimat apalagi yang ya. Setelah itu kita nggak boleh ngomong apa-apa. Jadi terakhir itu lah ya. Yang saya tanyakan itu jika itu seseorang itu sakit tapi dia sudah nggak bisa ngomong. Jadi kita nggak mendengar dia bisa bersuara apa enggak itu. Maksudnya di sini sudah ngomong apa enggak sih? Jadi yang si penalti ini berusaha untuk terus gitu. Maksudnya ngomong bersuara terus. Kita kan nggak tahu bahwasanya yang sakit ini sudah mengucapkan itu apa belum. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh jika suami atau ayah kita, anak perempuan atau istrinya itu memandikan? Kalau suami itu tadi kan istrinya dan anak laki-lakinya. Kenapa? Karena kita itu yang tahu jeroannya. Gitu loh. Boleh apa enggak? Kalau punya Suami yang meninggal. Suaminya saya yang meninggal. Karena terbatasnya apa yang perawat itu kita ikut gitu. Tuh. Atau suami kita karena laki-laki tuh. Atau suami kita ternyata terbatasnya itu kalau mungkin suami bisa istri dan anak-anak ya. Kalau ayah itu ya laki-laki batasannya mana itu? Antara laki-laki perempuan. Oke. Misalnya bapaknya jenengan kan meninggal dunia, kenyataannya memang sudah, bapaknya meninggal dunia, itu yang memandikan laki-laki dan menantu laki-laki. Anak perempuannya tidak. Istri boleh. Istri boleh, tadi kan sudah saya sebutkan. Putranya boleh, kalau putrinya tidak. Kenapa kok seperti itu? Kita itu kan belum meninggal dunia itu kan sudah tahu jeroannya. Nah, makanya istri diperbolehkan. Ini yang saya dapat dari kemarin pelatihan. Memang seperti itu, bukunya juga seperti itu. Kalau anak-anak perempuan tidak boleh. Anak perempuannya tidak. Tetap laki-laki, menantunya boleh. Seperti kemarin itu yang apa? Tapi untuk mengangkat diperbolehkan diperbolehkan laki-laki mengangkat. Tentunya juga kalau ada itu tetap yang ada hubungannya mahram. Yang angkat. Tapi kalau nggak ada, insya Allah tidak apa-apa. Karena darurat, ada udzur sakit. Begitu juga kalau istri yang meninggal dunia, maka yang boleh memandikan adalah perempuan dan suaminya dan juga anak perempuannya, tidak anak laki. Seperti itu. Sampun Bune? Jelas? Yang pertama yang mana? Yang menalkini. Oh, yang menalkini. Oke. Yang menalkini ketika sudah tidak bisa berbicara, maka kan hati, ya, hati seseorang itu yang mengucapkan. Maka ucapkanlah Allah, Allah, Allah. Jadi setiap jenengan jenguk nunggu ucapan aja Allah, 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 karena kita tidak tahu. Tapi ketika dia masih bisa mengucapkan La ilaha illallah, udah kesepetes, nggak bisa apa-apa, sudah diam. Seperti suami saya kan gitu. Kan saya ucapkan La ilaha illallah ketika di ICU. Apa Bu ICU ya? ICU. Ya. Ternyata diajak ngomong sama dokternya. Namanya Bapak siapa? Anas. Saya ajari lagi. Dia tidak jawab sampai 3 kali, baru begitu. Kemudian sudah diajak ngomong lagi sama dokternya. Kan
saya hanya Allah karena alatnya sudah dimasuki. Saya kan tidak tahu ini sudah la ilaha illallah atau Allah. Maka apa jawabnya? Urusannya adalah kepada Allah semata. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui karena kita terbatas pengetahuan kita. Bisa dimengerti? Ya? Jadi kalau nggak bisa apa cukup Allah beliaunya sudah nggak bisa mengucapkan, cukup dikatakan Allah. Kalau ketika dia sudah bisa yang kemarin-kemarinnya la ilaha illallah, kan diem dia, sudah malas ngomong, sudah dibiarkan aja. Tapi kalau udah nggak respon apapun, maka Allah. Memang ada pendapat yang mengatakan jangan Allah, harus la ilaha illallah. Kan kita juga tidak tahu itu. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Sampun? Ye. Ye, monggo. Bu mau tanya, kalau untuk masa iddahnya perempuan kan 4 bulan 10 hari ya. Kalau misalnya yang perempuan itu bekerja gimana? Soalnya kan kadang liburnya hanya seminggu. Otomatis kan kita menurut aturan sebagai perempuan harus bagaimana kita? Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi itu ada unsur syar'i karena kita bekerja. Selain ada unsur syar'i, maka sebaiknya kita berdiam diri di rumah. Apakah nggak boleh belanja? Boleh. Kebutuhan, oke, kebutuhan. Jadi kalau kita tidak ada apapun, maka lebih baik di rumah. Kalau bekerja nggak apa-apa. Tentunya juga bekerjanya itu harus membatasi pergaulannya. Kemudian yang biasanya pakai make up-nya yang tebal ya bisa dikurangi, atau mungkin hanya tipis banget sehingga tidak mengundang itu tadi. Apa? Kalau pengen laku lagi kan itu tadi sudah diberi batasan oleh Allah. Berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Masa nggak tahan? Ada yang bertahun-tahun aja sudah tahan, nggak itu kok. Masa hanya 4 bulan. Kalau ibu insya Allah ya Bu ya, insya Allah kalau ditinggal cerai mati itu insya Allah untuk jatuh cintanya itu kok lama. Sepertinya itu yang saya alami. Temen tak? Insya Allah seperti itu. Jadi sulit untuk menerima. Temen ya? Baik. Jadi kalau ada yang sakit itu dalam keadaan sudah berbaring, itu kewajiban sholatnya gimana? Ataukah yang hidup itu harus mensucikan sholat, harus memperingatkan sholat, atau waktu sakit sudah tidak bisa apa-apa itu? Baik. Ibu, kalau sakit sudah parah, itu kan sudah berarti bilang ingatan nih. Nah, syarat wajib orang sholat itu kan Islam, berakal sehat. Nah, yang sakit yang sudah koma itu insya Allah loh, sudah lupa. Tapi kadang-kadang sistemnya dokternya ini kalau ditanya masih dengar ini Bu, masih bisa. Oh, gitu. Makanya ditanya, Pak, Bu sakit apa? Atau yang misalnya masih disonde gitu. Nah itu ada kasus itu ada sampai 1 bulan, 2 bulan dia masih sadar gitu. Oh gitu. Nah itu kewajiban sholatnya gimana? Apakah yang masih sehat ataukah yang sakit ini gitu? Kan pinginnya kan detik-detik terakhir tuh sholatnya jangan sampai tinggal gitu. Karena kondisi masih sadar, insya Allah yang hidup. Jadi kan gini Bu, ibu kan membersihkan, sudah suci,
dipepesi, ibu boleh menayamuni, digerakkan aja. Nanti terserah dia kan sudah nggak paham. Jadi misalnya sholat, sudah dikasih tahu sholat ya, sholat, ya sudah biarkan ajari begini. Nanti terserah yang sakit itu tadi, karena sudah kita tidak bisa memaksa Allahu Akbar, kan nggak bisa Bu. Jadi sudah begitu aja, semuanya diserahkan kepada Allah Bu. Berarti ingatkan ya. Nggih. Punya sholat ya. Nggih, jenengan gitu. Tapi ibu, jenengan pastikan kalau memang jenengan kepengen seperti itu, pastikan kesuciannya itu tadi. Nggih. Misalnya jenengan sudah selesai membersihkan itu tadi, jenengan nayamuni, pipis di pepes kan kita juga nggak tahu dalam keadaan seperti itu. Makanya kita serahkan kepada Allah dan banyak-banyak kita sebagai yang merawat orang sakit beristighfar. Kalau memang masih memungkinkan ingat, ya dikasih tahu waktunya sholat. Tapi kalau sudah blank sama sekali, koma, sudah tidak. Sampun. Jadi monggo jenengan ingatkan sholat kan orangnya begini, gerakannya kan jenengan juga nggak tahu. Misalnya harus ruko, harus apa. Kalau memang jenengan kepengen, oh waktunya ini jenengan ruko, berarti koma kan merem saja tepuk matanya. Tapi dia masih melek enggak Bu? Loh, berarti kan udah nggak ingat kan Bu? Ya gitu aja, waktunya sholat ya sholat gitu nggih. Kalau memang masih memungkinkan seperti itu, kan udah nggak memungkinkan bagaimana Bu? Jadi serahkan kepada Allah. Ya nggak ada karena sudah amalnya sudah sudah nggak sempurna. Cuma ya itu tadi kalau puasa monggo kalau memang jenengan seperti itu, ya itu tadi caranya. Waktunya sholat, jenengan gini kan, gini kan aja. Karena apa nih? Kan sholat itu sadar, berakal sehat. Jadi saya itu nggak punya ilmunya yang tentang koma-komaan itu tadi. Jadi insya Allah seperti itu ya. Monggo jenengan mau yang terbaik, jenengan arahkan. Pokoknya masih dengar ya sudah, waktunya sholat. Ini waktunya sholat ya. Iya sadar berakal. Monggo jadi itu jenengan kalau mau ya Allah tak sholatkan ya itu tadi caranya. Dengan kasih tahu sucikan dulu, harus bebas dari najis. Syaratnya itu najisnya itu dibersihkan benar-benar. Kan orang yang koma seperti itu kan pipis juga kita nggak tahu, mengertinya kita sudah ganti kan monggo gitu kan, ajak sholat, waktunya sholat dikasih tahu waktunya sholat. Hasil berikutnya kita serahkan kepada Allah. Karena itu di luar kemampuan kita. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, yang sudah tidak sadar sama sekali, ya monggo kalau kita mau, ayo sholat. Semoga upaya kita yang seperti itu dicatat oleh Allah. Sebagai kita terbaik bakti kita kepada suami, terbaik bakti kita kepada orang tua, dan bakti kita kepada anak, misalnya anak kita yang sakit. Semoga itu. Apalagi yang koma di rumah sakit yang tidak bisa ditengok, bagaimana untuk mengingatkan sholat? Nggak bisa, sudah hanya pasrah kepada Allah. Sampun ada lagi yang bertanya?
Oh gitu, oke. Jadi Ibu, memang ilmu ini adalah ilmu baru. Kalau fikih yang dulu, daun bidara itu kan pengganti sabun. Tapi ilmu baru ini kan tajdid ya, Muhammadiyah itu adalah gerakan tajdid, pembaruan. Jadi dasar-dasar hukumnya itu mengkaji ulang kalau ada dalil yang lebih kuat maka dipakai. Misalnya kalau nggak ada daun bidara, jadi ketika mengguyurkan yang pertama itu nggak ada hitungan, bebas. Yang ada hitungan dasar itu adalah air kapur, barus dan bidara. Misalnya kayak kapur barusnya itu 4, maka terakhir adalah bidara. Kalau hitungannya 5. Kalau 7, maka air kapur barusnya itu 6, daun bidaranya 1. Itu hitungan ganjil. Bagaimana kalau nggak ada? Nggak ada. Ini juga kemarin ditanyakan. Ya apa nek ndolek kapur apa itu daun bidara sampai yang memberi perhatian banyak sekarang jual gini-gini. Kalau memang sudah urgent yang nggak ada ya, di mana-mana sudah nggak ada, ya sudah menggunakan kapur barus dengan hitungan ganjil. Jadi yang ganjil itu yang terakhir. Guyuran pertama tidak dihitung. Guyuran bersihkan sabun juga tidak dihitung. Yang dihitung ganjilnya adalah kapur barus dan daun bidara. Insya Allah sekarang sudah banyak yang menjual daun bidara kering. Kemudian juga banyak yang menanam. Kalau masih kelos ya basah itu baru ambil, boleh di blender. Kalaupun nggak ada blender, remet, kemudian disaring. Islam tidak mengajari dengan bunga, yang diajari Islam adalah kapur barus, daun bidara, kemudian untuk membersihkan badan adalah sabun, untuk membersihkan rambut adalah sabun. Hitungan ganjilnya adalah kapur barus dan daun bidara. Kenapa kok harus daun bidara? Itu apa khusus? Biokimia, metafisika. Saya suka lupa. Jadi apa istilahnya itu halus yang ada di tubuh kita, mungkin itu makhluk halus ataupun lain, itu bisa dihilangkan dengan daun bidara. Istilah fisikanya adalah metafisika. Ini ilmu baru. Waktu saya pelatihan yang pertama, yang kedua tidak ada daun bidara. Yang ketiga baru hitungan ganjilnya adalah air kapur barus 4, kalau mau 5, daun bidaranya 1. Kalau mau 3 berarti kapur barusnya 2, daun bidaranya 1. Menjadi 3. Sampun. Sekarang coba saya lihatkan kain kafannya. Ada lagi nggak yang bertanya? Sampun. Yang terakhir air kapur barusnya atau air campur daun bidara? Yang terakhir adalah bidaranya. Jadi kapur barus dulu, baru daun bidara. Jadi Ibu langsung aja. Bagaimana kalau kapur barusnya? Kan begini. Yang bagian sampai langsung begini, kan digoyang gini kan. Langsung begini kan. Gitu. Yang terakhir adalah daun bidara. Oke. Sekarang saya contohkan dulu yang kain kafannya. Yang saya bawa tadi, Bu. Sama Miss, Bu. ditutup dulu baru. Oke, bentar ya. Sampun, ada lagi Pak yang tanya. Hah? Itu ini videonya ini ada yang pertanyaan. Sekarang praktek. Oke, tutup. Oke.